Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Arif saya Pratama. Kali ini kita akan melanjutkan gatel ya. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan setting mikrotik ya. Yaitu mengenai hotspot atau wireless. Sebelum itu mungkin akan saya jelaskan topologinya ya. Kemarin kan di video pertama, bukan yang video curhatan ya, tapi yang video pertama itu kan topologinya kita menggunakan mikrotik. Setelah itu wifi nya kita menggunakan router TP-Link atau access point TP-Link gitu. Tapi di video ini kita akan menggunakan wireless atau hotspot yang ada di mikrotik itu sendiri. Jadi mikrotik RB951UI strap 2HND ini sudah ada bawaan hotspotnya di dalamnya, yaitu 2,4 GHz access point, kecepatannya 300 Mbps. Jadi kalau kita cek di situs resminya mikrotik ya, ini di spesifikasi detail produknya itu nih, wireless capability. Jadi dia sudah ada ini ya, jadi Wi-Fi generasi Wi-Fi 4 kecepatannya 300 Mbps dan seterusnya gitu. Jadi untuk topologinya simpel aja. Ether 1 itu untuk dari sumber internet, Ether 2 ke komputer kita atau ke LAN, local area network. Ether 3 nggak ada karena kita nggak menggunakan perangkat tambahan access point dari merek TP-Link, Tenda atau yang lainnya. Kita cukup menggunakan satu alat, yaitu mikrotik RB951UI itu sendiri gitu ya. Cuma sedikit saran ya, kalau teman-teman pengen menggunakan mikrotik ini untuk di cafe atau di kantor, di mana sebaiknya perangkat wifi nya jangan menggunakan dari mikrotik ini, tapi ditambahi router TP-Link atau access point merek lain gitulah gitu ya. Jadi nanti kalau ada permintaan untuk setting menggunakan router lain tapi digunakan ke mikrotik, nanti saya buat gitu. Oke, kita lanjut ke apa yang akan kita buat kali ini ya. Ini yang pertama, kita akan mengatur IP address untuk hotspotnya. Yang kedua, mengaktifkan wireless atau hotspot yang ada di mikrotik. Jadi itu perlu diaktifkan ya, karena defaultnya itu mati itu. Terus yang ketiga, biasa seperti biasanya bikin DHCP server atau hotspot sekaligus mengaktifkan fitur radius di mikrotik gitu. Jadi nanti untuk wifi nya itu kita akan menggunakan fitur radius dengan akun-akunnya itu ada di user manager gitu. Setelah kita aktifkan fitur radiusnya, kita harus menghubungkan radius dengan hotspot. Nomor 4 nanti. Yang kelima yaitu memanajemen user manager untuk akun wifi. Jadi maksudnya akun wifi itu nanti setiap user akan memiliki akunnya masing-masing. Yang nomor 6, membuat firewall agar akun hotspot tidak bisa dipakai internetnya dari jam 7 pagi sampai jam 16 ini berarti jam 4 sore ya, jam 4 sore. Yaitu untuk pengaturan ini nanti ada di menu user manager dan di menu firewall gitu. Tuh yang akan kita kerjakan, lumayan panjang, semoga videonya bisa cepat ya. Oke, kita langsung saja ke Winbox nya, connect ya. Jadi ini di mikrotik ini sudah ada settingan yang di video pertama ya, jadi itu sudah selesai. Terus sebelum kita lanjut setting yang ini tadi, yang 6 ini tadi, yang pertama yang harus kita lakukan tuh mengecek apakah mikrotik ini sudah ada fitur user managernya atau belum, yaitu ke sistem resource, ke sistem package nih, sistem package ya. Di sini sudah ada user manager, jadi dipastikan ini sudah ada ya. Jika belum ada, silahkan nonton video yang curhatan yang part 1,5. Di situ ada tutorialnya. Oke. Kalau ini sudah ada, langkah berikutnya kita cek ininya bisa diakses atau enggak.
Caranya kita ke browser Mozilla Firefox atau Chrome atau apa sembarang, kita ketikkan 192.168.1.1/username. Oke, kalau udah muncul biasanya ini sudah bisa. Selanjutnya kita masuk admin, password dikosongi, login. Ya, ini posisi kosong ya, belum ada isi-isinya. Tapi jika teman-teman buka username, tahu-tahu di sini ada isinya, ada nomor 1, 2, 3 atau dan seterusnya, itu silahkan lakukan reset database user manager. Tutorialnya ada di video sebelumnya, yang video curhatan itu. Oke. Atau mungkin saya kasih tahu di sini sekalian ya biar simple. Jadi cara reset database user manager, sekali lagi ya, reset database user manager, bukan reset mikrotik. Tuh, itu ingat-ingat. Jadi kita ke new terminal, silahkan ketikkan _ tool user strap manager spasi database spasi clear, enter, tekan Z di keyboard, tunggu. Nah, jadi ini user manager database clear. Nah, jadi sudah ya, database di user manager sudah terreset. Jadi ini bukan ngereset mikrotiknya, tapi ngereset user manager. Sekali lagi, siapa tahu teman-teman bingung kan. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama tadi memasukkan IP seperti biasa. Kita ke IP address, klik plus, tambah IP nya 192.168.200.1 ether 24. Interface nya bukan ether 3 seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan hotspot atau berlas bawaan mikrotik, jadi di WLAN 1 ini. Tapi kalau kawan-kawan punya mikrotik nih, siapa tahu penasaran beli sendiri yang harganya sejutaan atau berapa atau yang murah, pas ngecek di sini lah kok nggak ada WLAN-nya, nah berarti mikrotiknya nggak bisa dipakai untuk hotspot gitu ya. Jadi jangan salah paham, karena nggak semua mikrotik bisa gitu. Oke, kita klik WLAN-nya, WLAN 1 apply. Oke. Ini kenapa merah? Nggak masalah, ini maksudnya masih idle, jadi wifi nya belum aktif ya, jadi santai saja. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengaktifkan wifi nya, yaitu ke wireless. Ini wireless. Selanjutnya di menu wifi interface ini, di bagian WLAN 1 yang berwarna abu-abu ini diklik, setelah itu klik centang. Oke, itu berarti wifi mikrotiknya sudah aktif. Di sini warna merahnya pun hilang ya. Itu setelah itu WLAN satunya ini kita klik 2 kali, nah nanti akan muncul seperti ini. Lanjut ke menu wireless. Ini wireless, modenya kita bikin AP bridge. Oke, modenya kita bikin AP bridge. Selanjutnya ke SSD nya kita bikin mikrotik strip Arif C P gitu ya. Jadi SSID ini nama wifi ya, jadi kalau bisa namanya teman-teman biar nggak salah sama teman yang lain gitu. Jadi mikrotik Arif CP ini kalau saya. Oke, ini AP bridge. Setelah itu apply. Oke, udah. Jadi itu wifi nya sudah aktif dan sudah ada namanya. Silahkan teman-teman bisa ngecek di HP nya masing-masing apakah sudah muncul wifi tersebut. Kita coba cek ya, apakah ada. Nah, ini sudah ada ya, mikrotik Arif CP itu. Jadi wifi nya sudah aktif tapi belum bisa dipakai itu. Yang penting aktif dulu kan itu. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat DHCP nomor 3 sekaligus mengaturkan fitur radius, yaitu kita ke menu IP hotspot gitu ya. Kita ke menu IP hotspot, kita ke server hotspot
setup ethernya WLAN 1. Setelah itu kita klik next. Ini next. Address pool of networknya ini next saja. Ini sertifikatnya juga next saja. Ini diisi ini next saja. DNS servernya kita isi DNS Google ya, 8.8.8.8. Oke, kita next. DNS name nya kita isi seperti ini. Ya, ini ya untuk DNS name nya kita isi arif.sch.id. jadi kalau teman-teman ngisi yang jadi pakai namanya teman-teman ya, contoh muhammadilvin.sch.id atau seterusnya. Oke, kita isi next. Ini next saja, terus ini oke. Udah ya, selesai. Oke, itu untuk DHCP servernya. Selanjutnya kita mengaktifkan fitur radiusnya. Kita ke ini radius, di sini kita klik. Selanjutnya kita klik plus, di general kita centang hotspot. Selanjutnya addressnya kita isi 127.0.0.1. secretnya kita isi admin. Jadi gini ya, untuk dua hal ini, IP addressnya 127.0.0.1 dan secret admin ini harus teman-teman ingat, karena nanti dipakai lagi. Jadi walaupun secretnya ini teman-teman isi sembarang, yang penting teman-teman ingat jangan sampai salah gitu. Kalau salah nanti bermasalah di akhir gitu ya. Jadi dua ini perlu diingat, jangan lupa hotspotnya dicentang. Setelah itu baru apply. Oke ya, radiusnya sudah aktif. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menghubungkan radius dengan hotspot. Caranya kita ke IP hotspot. Selanjutnya server profil DHS prof 1 ini, silakan kawan-kawan double klik. Nah, setelah itu kita ke radius, klik centang use radius. Setelah itu apply. Oke, udah. Jadi itu radiusnya sudah terhubung dengan hotspot tuh. Kalau teman-teman penasaran radius itu apa, silahkan cari di internetnya. Pengertiannya panjang itu, kita cepet aja di video ini. Oke, sudah, kita lanjut ke yang manajemen user manager untuk akun wifi ya. Ini sedikit ribet ya, jadi mohon diperhatikan biar nanti UKK nya lancar. Oke, kita langsung ke user manajernya, ke browser. Seperti tadi kita ketik 192.100 userman, enter. Kita masuk admin, passwordnya dikosongi, login. Oke. Jika sudah, kita ke route bagian atas. Nih routers, kita klik add new. Oke, name-nya kita isi router. Gini ya, router UKK Arif. IP addressnya yang tadi saya suruh ingat-ingat yaitu 127.0.0.1. Tuh, secretnya yang tadi juga saya suruh ingat-ingat yaitu admin. Tuh. Terus time zone-nya kita pilih plus 8 karena kita di Wita. Nah, plus 8. Jika sudah, klik add. Nah, sudah ya. Ini route-nya sudah terbuat. Kita lanjut ke profil dulu, yaitu di sini profil. Setelah ke profil, kita klik plus. Kita bikin UKK. Kita isi UKK aja, kita klik create. Nah, sudah ya. Setelah profil ini sudah, kita ke
limitation ini. Nah, ke limitation kita add new, namanya kita bikin, nah, kita bikin limit UKK. Setelah itu kita klik add. Nah, sudah ya. Setelah limitation sudah dibuat, kita kembali ke profil ini. Setelah itu kita klik add new limitation. Ini diatur ke jam 7 sampai jam 16.00 kita centang limit UKK nya. Nah, leher saya sakit sekali ya. Oke, kita next. Jadi kan di sini di nomor 6 tadi kan saya bilang kita akan mengatur hotspot agar hanya bisa dipakai internetnya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ngaturnya tuh di user manager dan di firewall. Jadi untuk ngatur ini yang di user manager itu di sini. Nah, ini di bagian ini kita ngatur bahwa internet hotspotnya itu hanya bisa dipakai jam 7 sampai jam 4 sore. Oke, jika sudah dicentang, diisi add. Nah, ini sudah ya, sudah. Selanjutnya kita akan membuat user untuk akun hotspotnya. Kita klik user di sini. Setelah itu kita klik add. Setelah itu kita klik batch. Nah, ini kan ada dua, one sama batch. Jadi kalau one itu kita bikin akunnya satu-satu. Nah, coba bayangkan jika satu sekolah ada 200 siswa, kita bikin akunnya ini satu-satu kan capek ya. Jadi kalau biar cepat kita klik batch. Oke. Number of usernya 20 karena kita membuat 20 akun saja. Tuh, prefixnya kita bikin seperti ini. BA strip. Jadi setiap user dan password wifi yang kita buat itu nanti di depannya akan ada kata-kata BA strip itu. Untuk panjangnya kita pilih 3 aja biar pendek, nggak usah panjang-panjang ya. Terus untuk passwordnya kita samakan dengan username. Jika sudah, klik add. Oke, udah terbuat ya, yaitu sejumlah 20 username dan password. Jadi kalau username BA 3HJ berarti passwordnya juga BA main 3HJ gitu. Oke, sampai sini untuk user manager sudah selesai. Semua akun sudah terbuat, sudah aman. Kita logout saja, kita kembali ke Winbox, ke Mikrotik. Nah, oke, sekarang langkah terakhir yaitu yang ini, membuat firewall hotspot agar tidak bisa dipakai internet dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore di firewall. Oke, kita ke API firewall. Nah, saya ulang, API firewall. Setelah itu ke filter rules di sini ya. Ini diklik filter rules. Setelah itu klik plus tambah ke general, chainnya forward, src addressnya ether 2, IP ether 3, kok ether 3, IP VLAN ya, yaitu 192.168.200.0 ether 24. Terus out interface nya ether 1. Kita ke extra temp. Nah, ini kita bikin ini 17 sampai 7 tuh, ini sudah. Selanjutnya kita ke action, asapnya drop, apply. Oke. Nah, ini berwarna merah ya, jadi ini sudah selesai.